Selamat malam pemirsa, selama 60 menit ke depan Dialog Update Malam hadir menjumpai Anda, dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan dunia teknologi, dan mungkin ini menjadi satu informasi untuk Anda atau bahkan juga sudah banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pemerintah telah membentuk tim bersama untuk merumuskan konvergensi layanan telekomunikasi berbasis IP atau internet protokol, di mana perumusan itu terdiri dari bagian infrastruktur dan konten. Nah, nanti seperti apakah IP ini bisa bekerja untuk memfasilitasi seluruh layanan kebutuhan masyarakat, karena mungkin biasanya yang diketahui oleh masyarakat IP ini hanya berjalan di jaringan untuk internet saja. Akankah telekomunikasi dan juga layanan-layanan elektronik lainnya juga bisa menggunakan IP? Kita akan bahas bersama pada malam hari ini. Tentunya sudah hadir, saya tidak sendiri karena sudah ada banyak sekali narasumber yang menemani saya. Mudah-mudahan ini ramai sekali di Los SBO TV. Ada saya dari sebelah sini dulu, Pak Jamalul Iza. Pak Jamal selaku Ketua Umum ABJI. Selamat malam, Pak Jamal. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya ada Pak Aditya Wisnu Sasmita selaku GM dari Data Utama. Selamat malam, Pak Adit. Selamat malam, nggak bosan ini? Ya. Terima kasih sudah hadir. Karena ini nggak bakal bosan, Pak, karena selalu mendapatkan informasi baru di sini. Kemudian juga ada Ibu Tresna Kusuma Brata selaku Kabid Media Manajemen. Selamat malam, Bu Tresna. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sampingnya ada Pak Budi Wijaya selaku praktisi Internet Service Provider. Selamat malam, Pak Budi. Ya. Dan yang ada di ujung sendiri, saya menyapa kembali Pak Teguh Suprayitno selaku pakar internet jaringan. Selamat malam, Pak Teguh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ini boleh kalau kita bicara konvergensi internet protokol, mungkin Pak Jamal lebih dulu karena ini menjadi basisnya Pak Jamal yang menjadi Ketua ABJI. Kita bicara internet protokol yang mendapatkan konvergensi, ini berarti seperti apa integrasinya ke depan? Ya, saat ini memang pelayanan untuk internet protokol ya, internet protokol itu IP yang disebut IP. Jadi sebuah server ataupun apapun itu akan memiliki IP. Tapi ujung-ujungnya akan kembali lagi ada hubungan antara IP dengan DNS, domain dan server, karena dari IP tersebut akan dirubah ke domain dan server. Contohnya kalau memang kita mau akses sebuah situs atau apapun, pasti kita akan, nggak mungkin kita ngetik IP namanya, pasti kita akan transformasi ke nama DNS. Kalau kita ingat nama orang kan lebih gampang kita ingat namanya atas nama dibandingkan angka. Nah, jadi saat ini yang berjalan saat sekarang ini adalah IP versi 4. Dan untuk dunia sekarang kondisinya itu sangat hampir habis, malah di beberapa dunia juga akan habis gitu ya. Dan itu akan berganti ke IP versi 6. Nah, nanti kedepannya seperti apa, semua perangkat telekomunikasi itu akan berbasis IP pasti. Terus juga kedepannya juga misalnya sekarang di Jepang pun kulkas pun sudah menggunakan IP. Jadi intinya kalau misalnya di luar, isi kulkas, kita bisa tahu isi kulkas apa aja yang habis, itu bisa langsung kita bisa tahu itu berbasis IP. Iya, bisa diakses semuanya gitu. Nah, ini yang paling penting di internet adalah penggunaan IP, layanan IP yang selama ini dijalankan oleh, saat ini memang IP Indonesia dikelola oleh asosiasi ABJI, dan ini semuanya berjalan cukup lancar sih memang gitu. Jadi setiap institusi provider khususnya mereka mempunyai beberapa blok IP. Seberapa jauh sebenarnya kesiapan dari negara Indonesia ini untuk ketika kita bicara konvergensi IP? Karena ini kita tahu sebenarnya dari 2008 ya sebenarnya ini sudah menjadi satu peluncuran sendiri. Namun sebelum dijawab, kita coba simak terlebih dahulu catatan khas dari redaksi berikut ini. Dalam merumuskan konvergensi layanan telekomunikasi berbasis protokol internet atau IP, pemerintah telah membentuk tim bersama. Perumusan itu terdiri dari bagian infrastruktur dan juga konten, di mana urusan konvergensi dari sisi infrastruktur menjadi domain Direktorat Postel, sementara konten dibesut tim lain yang berada di bawah Kominfo seperti Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi atau SKDI, Badan Informasi Publik atau BIP, dan Aplikasi dan Telematika (Aptel), di mana tugasnya menyiapkan konten konvergensi secara keseluruhan yang salah satunya membahas mengenai mobile IP. Pemerintah sendiri mentargetkan masyarakat Indonesia akan menikmati layanan telekomunikasi berbasis IP pada 2015 ini, setelah seluruh infrastruktur operator menjalankan Next Generation Network atau NGN 3 hingga 4 tahun ke depan. Jika teknologi IP diterapkan, diperkirakan layanan telekomunikasi mampu menjangkau 80% populasi masyarakat Indonesia. Teknologi IP-based ini juga membuat operator tidak hanya mampu menyediakan layanan suara dan data dalam satu jaringan, tetapi juga membuat ranah telekomunikasi dan penyiaran menyatu atau konvergen.
Akibat aplikasi yang ditawarkan lebih beragam. Universal Service Obligation atau USO merupakan program pemerintah untuk memberikan akses telekomunikasi bagi 38.000 desa tertinggal. Dalam tahap pertama implementasinya direncanakan desa-desa tersebut dibuat berdering atau menikmati telepon terlebih dahulu. Setelah itu berikutnya dijadikan desa pintar dengan memberikan akses internet. Meski demikian, apakah tidak ada efek negatif yang ditimbulkan dari teknologi ini? Lantas bagaimana pendapat pakar teknologi dalam memandang hal tersebut? Inilah informasi selengkapnya dalam program Teknovasi. Baik, secara garis besar tadi sudah kita lihat melalui satu tayangan yang baru saja kami luncurkan untuk Anda dan juga melalui penjelasan dari Pak Jamal selaku Ketua Umum ABJI. Tapi boleh saya geser dulu ke Pak Teguh selaku pakar internet jaringan. Kita bicara IP berarti boleh dikatakan lebih familiar kepada internet ketimbang mungkin kulkas yang menggunakan IP seperti itu. Betul. Masyarakat sendiri seberapa familiar? Karena kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu banyak di Indonesia yang menggunakan internet. Benarkah seperti itu atau hampir seluruhnya? Saya kira untuk penggunaan internet di Indonesia itu sudah mencapai kurang lebih hampir 70%. Hampir 70%. Betul. Jadi hampir 70% dan itu market base yang paling menggiurkan untuk dunia telco. Kalau Pak Jamaluza itu sebagai Ketua ABJI itu mungkin mengatur di internet protokolnya atau mengatur untuk konten-kontennya lah. Dari sisi jaringan itu harus juga disiapkan. Maka dari itu pemerintah sekarang getol-getolnya untuk membuat infrastruktur dengan baik. Seperti apa sih yang dikatakan getol-getolnya pemerintah? Apakah memang tidak terdengar atau memang dipersiapkan behind the scene, di belakang layar semuanya? Enggak. Jadi pemerintah sudah menyiapkan ini universitas ya. Universitas saja sudah menyiapkan infrastruktur komunikasi antara universitas satu dengan universitas yang lain. Terus kemudian dari telco juga membangun infrastrukturnya dengan baik, yaitu dulu dengan radio, sekarang kita ganti dengan kabel fiber optik. Kalau menurut Pak Teguh ketika kita bicara konvergensi IP ini berarti berapa persen Indonesia ini sudah menjadi bagian dari konvergensi IP? Saya kira sudah lebih sekitar 80-90%-an. 80-90%, termasuk berarti bukan hanya sekedar internet yang sudah dipahami oleh masyarakat ya? Ya, sekarang ini masyarakat Indonesia sangat tergantung. Sangat tergantung. Ya. Sempat ada beberapa data yang dirilis itu adalah Indonesia berada di posisi ke-14 dunia untuk penggunaan internet. Itu berarti sudah naik sekarang? Sudah naik. Naiknya berlipat malah. Jadi dulu tahun kurang lebih 2008, sekarang 2005 naiknya selalu berkelipatan. Berarti untuk layanan broadbandnya sendiri ini juga mengalami satu kenaikan yang cukup drastis di Indonesia ya? Betul. Dari Pak Adit selaku GM Data Utama melihatnya gimana? Indonesia sudah siap infrastrukturnya atau gimana tadi menanggapi Pak Teguh? Tadi kita lihat kan di VT-nya bahwa 2015 kan mulai konvergensi IP ini meluas karena ada New Generation Network ya. Jadi kalau di seluruh ada 4G, kemudian di kita sendiri, di teman-teman sudah mulai mengaplikasikan fiber optik, kemudian menggunakan wireless juga, dan menggunakan teknologi lain sehingga di rumah-rumah sekarang sudah broadband. Nah, kalau sudah aksesnya cepat, nah tinggal IP-nya itu harus dikelola kan gitu kan. Karena apa? Kalau nggak ada IP-nya nggak hidup, Mbak. Sebuah perangkatnya Mbak itu kalau nggak bisa diakses oleh orang lain kalau nggak ada IP-nya, IP pabrik. Nah, di dunia ini Mas Jamal diatur oleh ICANN ya, ICANN. Kemudian itu di Amerika, kemudian di Asia Pasifik namanya APNIC, APNIC. Nah, APNIC-nya sendiri mendelegasikan ke ABJI dalam hal ini ITNIC ya, namanya ITNIC itu dalam pengelolaan ABJI sehingga tata kelola IP itu diatur oleh ABJI. Itu modelnya sewa, Mbak. Jadi saya Mas Budi gitu, Pak Teguh kan punya IP sendiri-sendiri nih. Nah, itu bayarnya tahunan nih ke ABJI gitu. Bayarnya tahunan sekaligus iurannya kan ya. Iuran anggota juga, IP-nya kami juga harus bayar nih ke itu Pak khusus Jamal. Ya berarti ya? Betul, tiap tahun kita bayar. Karena apa? Kalau nggak ada itu nggak hidup, Mbak, mati. Kan gitu.
Nah, terus mungkin yang perlu kita gali, saya juga belum kurang tahu Pak Jamal dan Mbak Tresna dari sisi ABGI, bagaimana ke depannya IP ini tetap akan mau dikelola atau mungkin diberikan ke pemerintah atau didirikan lembaga sendiri gitu. Gimana Pak Jamal? Oke, Pak Jamal atau Pak Bu Bu Tresna Tresna yang gimana menjawab ini mau dibawa Ya. kemana, Mau dibawa kemana ini ya? arahnya kayak lagu ya, mau dibawa kemana? Ya, untuk tata kelola IP selama ini kan memang ABGI melakukan tata kelola IP itu sudah cukup lama. Dan ini sama, ini sih memang tidak ada isu permasalahan yang dikelola oleh ABGI. Kedepannya seperti apa, ini yang sedang kita bahas sebenarnya. Karena kita harus membuka yang namanya baju ABGI itu harus lebih luas. Kondisinya bahwa ABGI bukan hanya terikat selalu dengan asosiasi. Memang asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia, tapi di ABGI itu ada juga yang namanya pemilik IP itu bukan hanya provider doang. Jadi ada juga yang namanya di ABGI itu ada namanya direct member. Direct member itu non ISP. Jadi seperti universitas, banking, militer ataupun corporate itu boleh, mereka boleh request IP ke SBO ABGI beli IP ya Pak Jamal? SBO juga boleh. Boleh Itu nyewa berarti IP. fungsinya apa saja di samping untuk kebutuhan internet dan ininya? Jadi gini. Kalau mungkin militer, kemudian juga kampus. Ya, jadi kan selama ini beberapa customer itu dapat IP pasti dari provider jasa ISP yang memberikan IP ke kliennya, dan itu kan cukup terbatas. Paling dia memberikan IP ya cukup terbatas sesuai dengan kebutuhan. Hanya untuk kebutuhan tertentu Ya, ya. betul. Dan Tapi kan bandwidth ada tertentu juga. benar, Terus kalau mau ganti provider bingung Mbak? bingung. Daripada ganti IP repot lagi kan gitu. Karena itu selalu Oh, melekat gitu. di ISP. Iya, di ISP. Jadi universitas atau lembaga gitu ya, dia mau memiliki IP sendiri, dia akan sewa. Karena dia kan bisa memiliki minimal /24, sekitar 255 IP yang bisa digunakan. Berarti kalau di satu perangkat satu IP aja jadi bisa digunakan 200, ya kurang lebih 255 perangkat yang bisa dikasih IP. Kalau semakin banyak interface yang harus dikasih, biasanya mereka akan request sendiri ke ABGI. Nah, yang di luar ISP tersebut yang dikatakan direct member. Kedepannya seperti pengelolaan IP seperti apa, ini akan yang sedang dibahas di teman-teman di asosiasi. Kebijakannya seperti apa nanti kedepannya, apakah tapi utama pasti IP akan tetap dikelola di ABGI. Nanti akan dibuat pokja, perubahan bajunya dibuka seperti apa, ini yang masih dibahas. Dikelola oleh ABGI ke depannya ya, Yeah. Bu. Terus mungkin boleh juga, ini berarti menjadi satu peluang bisnis yang lebih besar untuk kita bicara IP biz, begitukah? Dan kalau memang ke depannya ini akan dikelola full oleh ABGI, gimana dengan keterlibatannya juga dengan pemerintah? Apakah memang ini full dari pemerintah menyerahkan penuh ke ABGI atau ada satu kerjasama tersendiri? Karena kan tidak menutup kemungkinan dari sisi pemerintah juga membutuhkan juga. Atau tarik-tarikan saling berebut. Bukan saya mengatakannya ya, tapi maksudnya sih ke arah sana. Gimana Bu Tresna? Bisa bantu juga? Mudah-mudahan enggak ya Bu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan Maksudnya enggak. sih ABGI kerjasama dengan pemerintah gitu. Kerjasamanya sejauh ini seperti apa? Antara ABGI dengan pemerintah, ini khususnya untuk pengelolaan IP-nya, apa memang nanti akan full diserahkan ke ABGI atau ada pembagian khusus? Gimana Pak Jamal? Jadi Pak Jamal? selama ini bukan pemerintah yang menyerahkan ke ABGI untuk pengelolaan. Kita memang diserahkan oleh APNIK untuk kita dapat NIR ya dari APNIK itu untuk pengelolaan IP di Indonesia. Jadi bukan pemerintah yang memberikan IP, tapi Dunia ya. dunia yang memberikan kita IP untuk mengelola IP di Indonesia. Kalau gini Pak Jamal, dulu saya sama Mas Budi ini kan pengusaha hosting lah, Ya. 15 tahun yang lalu ya Mas Budi ya. Sampai sekarang? Terus 12 ya, tahun yang sampai- lalu. 12 tahun yang lalu. sampai sekarang. Diralat sama Pak Teguh. Iya. Nah kemudian kan ada domain nih Pak Ya. Jamal. Dulu kita selalu tahun 98 itu sudah 18 tahun yang lalu itu belinya kan ke ABGI Pak. Domain ID itu loh Pak, Ya. net ID Pak. Pak. Nah, tapi sejak itu kan dipindahkan ke apa namanya Pak? Pandi. Ke Pandi, ya, Pandi. pengelola administrasi nama domain Ya. Indonesia. Apakah IP ini juga akan bernasib seperti itu atau Bergeser begitu ya. Nanti coba Pak Budi juga bisa menjelaskan lebih detail Budi karena ini masa terkait masa dengan lalu kita masa lalu yang sudah move on akhirnya, tapi coba apakah ini akan bernasib sama? Kita harus jeda dulu, kami kembali saat lagi pemirsa.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Halo, nama saya Putu Indra, seorang dokter gigi, pengusaha, dan juga pembalap nasional. Kunci sukses bagi saya adalah dengan cara fokus dengan apa yang ada di depan Anda. Bayangkan bila Anda sedang berlaga di sebuah balap. Konsentrasikan diri Anda pada setiap tikungan yang ada di depan Anda. Jangan Anda konsentrasi di garis finish yang berada jauh-jauh di depan Anda. Setiap tikungan sangat berarti bagi Anda. Jadi konsentrasilah di 1 atau 2 tikungan di depan Anda. Jangan Anda berpikir terlalu jauh ke depan. Anda hanya perlu berpikir, fokuslah pada apa yang ada di depan Anda. Anda lakukan yang terbaik di 1 dan 2 tikungan di depan Anda, maka Anda akan jadi yang terbaik di sana. Jadilah anak muda yang menginspirasi. Sarimi tuh. Jangan lapar mata. Bulan puasa, stok makanan harus banyak dan komplit. Yang itu Pak. Nah, beli yang ini juga Pak. Iya. Tuh kan habis. Kalau mau banyak komplit dan irit, Sarimi aja. Nikmatnya Sarimi bikin Ramadan makin lengkap puasnya. Sarimi lengkap puasnya. Kita coba langsung bergeser ke di sini ada Pak Budi Wijaya selaku praktisi Internet Service Provider. Boleh sedikit bercerita tadi mungkin ada pengalaman apa di masa lalu yang ini dikhawatirkan ini akan berdampak juga kepada kondisi IP saat ini? Saya sebagai pelaku bisnis, saya rasa IP cukup kompeten untuk diatur oleh APNIK dan selama ini saya sendiri sih nggak ada masalah dengan APJI. Jadi saya rasa sih campur tangan pemerintah mungkin belum nggak perlu ya, nggak diperlukan bisa juga dikelola sendiri karena nggak perlu ya. Iya. Baru kali ini pemerintah tidak diperlukan ya. Bukan. Jadi apa namanya, si pemerintah ini cukup mempercayakan ke APJI aja udah cukup lah. Tapi kalau tadi dikatakan Pak Adit terkait dengan sempat yang domain, domain itu beralih ke Pandi begitu ya. IP ini ada ketakutan nggak dari pelaku bisnis ini juga nanti akan berubah, katakanlah mungkin memang sekarang APJI memiliki satu janji untuk mengelola full, tapi mungkin ketakutan apa yang mungkin dimiliki oleh para pelaku usaha? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau yang ketakutannya ini dirasakan Pak Adit nanti akan bergeser juga. Pak Adit merasakannya gimana? Saya dan Mas Budi merasa nyaman gitu. Cuman kan pengalaman nomor domain itu dari APJI dialihkan ke sebuah lembaga ya, Mas Jamal ya, lembaga ini yang memang shareholdernya banyak, dari pemerintah ada, dari komunitas ada, dari APJI ada nggak Pak Jamal? Dari APJI juga ada. Dari APJI juga ada ya. Nah, jadi terus berdiri sendiri. Padahal kan sebenarnya ikut APJI aja sudah cukup. Dan kami ini pengusaha kan merasa cukup dengan APJI ini nyaman lah, bayarnya tahunan. Nah, jadi gini Mbak,
sebagai anggota ABJI itu ada iuran, ya kan. Nah, harus punya izin ASP dari pemerintah. Nah, itu fungsi pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan SIM-nya kan gitu kan. Ini lolos uji, ini dapat SIM lah, izin penyelenggaraan. Nah, pakai penyelenggaraan ini jadi anggota ABJI, bisa bayar iuran, terus sewa IP-nya lebih murah daripada orang biasa. Misalnya kalau STO kepingin beli IP punya IC number sendiri, harganya lebih mahal daripada kami gitu. Tapi boleh. Jadi kita sekarang inklusif ya Pak ya, bukan eksklusif ya. Kalau dulu kan lebih ke inklusifnya, untuk bukan ASP eksklusifnya ya. saja ini, kalau orang luar boleh. Tapi mesti bayar apa Pak? Kalau yang connect ke, ini kita belum ngomong exchange ya. Kalau orang SBO mau connect ke exchange-nya ABJI itu ada biayanya Pak? Kalau selama ini untuk biaya sih memang nggak ada untuk connect exchange ya. Memang kita free. Jadi gini, tata kelola IP itu sekarang tuh memang ada yang namanya transformasi ya, transformasi tata kelola IP. Teman-teman pelaku bisnis anggota ABJI ini merasa selama ini kita ini sudah nyaman, tidak ada masalah apa-apa, kenapa harus diatur? Mungkin pemerintah ngaturnya dari sisi regulasi. Sebetulnya pasti pemerintah pasti baiklah untuk ngatur itu, tapi sampai sekarang pun pemerintah setiap membuat sebuah regulasi atau apapun itu yang menyangkut dengan bisnisnya jasa, pasti dia sekarang udah mulai mencoba untuk ngobrol bareng sama asosiasi ABJI. Regulasi ke depan seperti apa sih yang dibuat, termasuk juga tata kelola IP. Sampai sekarang kan ini belum diputuskan, karena kita juga di dalam internal ABJI pun lagi memikirkan ini tata kelola IP seperti apa yang bagusnya. Karena pemerintah maunya baju ABJI itu harus dibuka lebih luas lagi, karena anggota sendiri itu ada 2 anggota, member seperti itu. Member itu yang punya izin asosiasi jasa gitu ya. Terus yang kedua adalah direct member, itu yang non ASP. Nah, di kita sendiri di tubuh ABJI sendiri pun itu ada beberapa bidang. Salah satunya ada bidang kemitraan, regulasi advokasi, terus ada EX, terus ada security juga kemitraan, terus ada namanya riset dan sertifikasi. Nah, cara kita besarin baju kita adalah program-program ABJI yang dibuat itu bukan hanya buat anggota yang mempunyai izin ASP jasa, tapi juga programnya itu juga untuk direct member. Yang direct member seperti tadi gitu loh. Seperti contohnya misal sertifikasi, pelatihan, training gitu loh, buat teman-teman yang anggota yang direct member. Itu kita buka bajunya. Jadi bukan fokusnya itu sekarang itu bukan fokus khusus buat asosiasi khusus buat anggota yang memiliki izin jasa provider, tapi juga programnya itu bisa dibuatkan lebih luas lagi. Dan juga seperti program CSR yang akan kita bangun juga gitu ya. Nah, ini yang kita buka baju. Nanti setelah itu kita maju ke pemerintah bahwa baju ABJI sudah dibuka, cukup nggak? Kalau memang nggak cukup ya udah kita maju lagi gimana sih tata kelola IP yang bagus. Karena di posisinya sekarang itu di ABJI itu IP itu contohnya tata kelola IP itu ABJI yang mengatur. Jadi si member berapa slash-nya, subnetnya berapa, itu ABJI yang ngatur. Tapi secara routing itu bukan ABJI tidak melakukan routing apapun. Security nanti kembali lagi ke provider masing-masing. Routing, jalur, internet, ya itu dikelola oleh ISP masing-masing, provider masing-masing. Jadi ABJI tidak mengelola itu gitu. Jadi apapun terjadi itu. Jadi kita tidak tumpang tindih ya di sini. Tidak tumpang tindih. Jadi kita perpanjangan tangan dari APNIC yang di Australia sekarang itu untuk mengelola IP di Indonesia. Tidak tumpang tindih, tapi setidaknya ini memberi satu peluang bisnis yang menjadi lebih luas juga ya khususnya untuk IP. Kalau memang ABJI nggak ada, tata kelola IP itu nggak ada di ABJI, semua pasti akan direct ke Australia kan, APNIC ya ke APNIC kan. Nah, APNIC mempercayakan kita untuk menjadi NIR di sini untuk mengelola IP. Oke, Bu Tresna di sini selaku Kabid Media Manajemen, ini berarti membawahi bidang apa yang menjadi fungsi media manajemen ini apa? Lebih ke arah sosialisasi kah, pengaturan kah, atau gimana Bu Tresna? Memperkenalkan ABJI ke masyarakat ya. Gitu. Jadi sekarang ini kan kalau untuk ABJI belum banyak dikenal di masyarakat. Jadi banyak yang nanya apa sih ABJI gitu. Berarti sejauh ini apa yang dianggap masyarakat tentang ABJI penyedia? Banyak yang belum tahu berarti ya. Oke. Jadi di sini ya saya memperkenalkan ya melalui media-media bagaimana ABJI ini supaya bisa dikenal di masyarakat. Gitu.
ini sejalan nggak dalam artian ada tantangan dari besar yang disampaikan oleh Pak Jamal, sementara juga ada tantangan sendiri di bidangnya Bu Tresna, ini sejalan nggak? Tantangan besar ini ketemu yang di sini harus juga memperkenalkan, ini berarti kan harus saling Kita harus sama-sama. juga. Iya. Harus sama-sama kuat ini berarti ya. Alhamdulillah pemerintah sih sudah tahu ya. Kalau kemarin Munas Pak Menteri Ya, untungnya pemerintah. Datang. buka puasa. puasa kemarin Pak Menteri datang juga ya. Gitu. Jadi dari sisi pemerintah. Cuman dari kalau saya ke saudara-saudara itu harus tanya Abdi itu apaan sih kan gitu ya. Oh, masyarakat itu cuek berarti ya masih ya. Nah, tugas beratnya Bu Tresna itu untuk mediakan itu mungkin dari koran, dari TV, Ya, ya, dari setidaknya radio. untuk menyambung tugas dari Pak Jamal Ya, juga betul, tadi ya. Betul. Ini kan roadshow nih Pak Jamal habis dari Batam, Medan, Pekanbaru, Ada 9 wilayah. ya kan, terus Semarang, Jogja, besok ke Besok Jogja ke ya, ke Bali kemarin ya. Jadi keliling terus. Nah, itu untuk Biasa itu memperkenalkan Betul. juga ya keberadaan dari Abji. Pak mumpung Teguh, di Surabaya langsung ke sini kan. siapa? Teguh, kalau kita bicara konvergensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga, ini konvergensi yang sempurna ini bisa terbentuknya kapan ya? Karena kan ini bukan hanya tentang internet, tapi juga layanan telekomunikasi, teknologi informasi, bahkan termasuk penyiaran pun juga sudah masuk dalam bagian dari konvergensi tersebut. Kapan ini bisa tercipta benar-benar sempurna, perfect di Indonesia? Kalau sempurna itu mungkin ya kita harus berbenah. Ini saya kira sudah mulai. Teknologi yang masuk ke negara kita juga sudah mulai dari IPTV. Ya, itu IPTV sudah digital ya berarti ya, lebih ke arah digital. Sudah mulai diperkenalkan dan ada beberapa anggota ABJI sudah melirik ke bisnis itu. Dan mungkin dari segi pemerintah regulasinya harus segera dibikin. Ya. Dibikin itu berarti belum ada ya untuk memang Masih. yang memang Ya. khusus mengatur memang belum ada. Belum sejauh ada. ini. Jadi kalau TV kan sudah. Ya, Tapi oke. kalau berbasis IP masih belum. Ini berupa konten. Berarti TV ya, masih sebatas untuk penggunaan digitalnya saja, Digital. berbasis IP-nya belum ya? masih belum. Oke. Masih belum. Kan ada mungkin Mbak Agnes pernah lihat, jangan-jangan di rumah udah ada semacam box gini Iya. sambung ke TV, tapi itu dia source-nya internet. Iya, betul. Ya kan? Kalau Jadi internetnya mati, TV-nya source-nya mati. internet, Pernah nggak? berbasis internet. Saya sih di luar sih, iya source-nya internet sih, tapi Nah, maksudnya kalau kalau internetnya mati, kalau TV-nya mati. internetnya nyala sih kok masih nyala ya TV-nya? Nah, itu Kalau berarti dia juga tiba-tiba- itu belum berarti masih belum ini ya? konvergensi IP. Meskipun Tapi masih berarti apa? Itu berarti double. Maksudnya menggunakan IP juga tapi bisa Kalau- lepas tanpa IP. Kalau berbasis IP itu Mbak terusnya bisa misalnya gini, ada kesukaan konten TV tersebut namanya drama, drama serial gitu. Terus kemudian di situ tidak sempat melihat, kita bisa flashback. Ya. Nah, Itu berarti sudah berbasis IP. Ya. betul. Kalau IP-nya hilang, Kalau mati, atau Kalau putus, mati, ya berarti mati lah. Iya mati. kalau terkoneksi dengan internet lain masih bisa disambung lagi Iya. atau Bisa. Bisa, ya? bisa. Oke, baik. Itu menjadi salah satu Makanya konvergensi IP ini kalau infrastrukturnya sudah bagus. Kalau Jadi infrastruktur fiber optik bagus. Jadi ibaratnya gini, memudahkannya beranalogi, saya bangun jalannya, jalan tolnya, Oke. mungkin dari ABJI itu akan itunya, gate-nya. Gate-nya. Oke. Jadi Gerbangnya. ya gerbangnya. Terus kemudian Pak Aditya, Mas Budi ini lalu lintasnya. Jadi mobilnya. Itu aja. Penggunanya juga ya? Oke, Pak Budi ini berarti gimana kalau kita bicara infrastruktur, menurut Pak Budi sudah ready semuakah untuk benar-benar mencapai konvergensi yang sempurna? Saya rasa sih masih tetap harus masih mati-mati atau sudah nyambung terus gitu Pak? putus nyambung. Atau putus nyambung Ini lebih ke arah aduan berarti ya? Gimana Pak Budi secara singkat sebelum nanti kita jeda? Saya rasa sih dibandingkan dengan beberapa tahun ini cukup pesat juga untuk kemajuan infrastruktur yang ada. Jadi kami juga merasa terbantukan sebagai pelaku bisnis untuk mengantarkan layanan kita ke pihak sisi klien. Gitu. Dan itu membantu banget begitu ya menurut Kalau Pak Budi? teman-teman jaringan tuh ada asosiasinya sendiri Pak Jamal? Ada. Kalau Pak Jamal Jadi, jasa ya? Sebelum dijawab kita harus jeda dulu, saya sudah dikasih kode, nanti kita lanjutkan lagi dialognya. Kami kembali saat lagi pemirsa. Abjatal.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Kini di DTC Wonokromo telah hadir Pusat Grosir Batu Nusantara. Telah hadir Pusat Grosir Batu Nusantara di DTC Wonokromo lantai 4A, pusat belanja batu akik pertama dan terbesar di kota Surabaya. Menyediakan berbagai macam permata mulia, aksesoris, perak, titanium, rough, gosok potong, dan chrome. Buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 7 malam. Hanya di DTC Wonokromo, belanja super murah. Kami segenap manajemen DTC mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wah, Sarimi tuh. Jangan lapar mata. Bulan puasa, stok makanan harus banyak dan komplit. Yang itu Pak. Nah, beli yang ini juga Pak. Tuh kan, habis. Kalau mau banyak komplit dan irit, Sarimi aja. Nikmatnya Sarimi bikin Ramadan makin lengkap puasnya. Sarimi lengkap puasnya. Menarik memang ketika ada satu konsep untuk kebersatunya baik dari layanan telekomunikasi, teknologi informasi ataupun penyiaran. Mungkin memang tadi sempat disinggung biasanya ada beberapa layanan ataupun provider TV kabel yang menyediakan satu alat untuk menggunakan IP. Nah, ini apakah sebenarnya menjadi satu kewajiban bahwa stasiun-stasiun penyiaran ataupun bahkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini wajib menggunakan IP atau nanti itu akan berubah dengan sendirinya? Gimana Pak Jamal? Ya, kalau bicara kewajiban, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban ya? Tergantung dari sistem tersebut udah siap atau belum. Kalau memang mau berbicara simpel, ya konservasi IP itu lebih bagus sih memang gitu loh. Apa yang menjadi keuntungan Contohnya, ketika kita bicara IP dengan yang jalan biasa? Ya contohnya misalnya semua via data, ya via data. Terus contohnya misalnya kita ya dari media misalnya contohnya dia nggak perlu broadcast lagi via pemancar, tapi dia cukup punya internet dan bisa connect. Kita misalnya nonton SBO, kita bisa lewat gadget juga bisa gitu ya, live ataupun juga bisa dimanapun sudah bisa gitu, itu berbasis IP gitu kan. Gitu. Tapi kalau analog kan belum bisa, tapi kalau dengan IP dia berubah ke digital, dimanapun dia bisa kan nonton gitu. Itu sih kelebihannya, keuntungannya. Tapi masuk pemerintah pun juga memberikan pesan beberapa waktu lalu bahwa penyiaran ini nanti larinya ke digital. Itu berarti kan secara tidak langsung mewajibkan bukan lagi analog, begitu kan? Ya, maksudnya kalau diwajibkan nggak langsung gitu ya, tapi bertahap, pasti bertahap tuh. Tapi kedepannya pasti larinya pasti ke data, larinya pasti kedepannya IP. Kalau berbicara IP lagi, nanti ujungnya adalah bicara konten. Bicara konten, ujungnya juga bicara infrastruktur. Jadi kita berharap dengan tujuan pemerintah untuk mendigitalkan semuanya itu berbicara dulu dengan infrastruktur. Kebiasaan kita kan biasanya bangun rumah dulu baru mikir jalan. Ya kan, bangun rumah dulu baru mikir jalan. Nah, bangun infrastrukturnya. Soalnya kalau bangun jalannya dulu nanti rumahnya nggak kebagian tempat nanti. Habis itu begitu rumah di belakang bingung nyari jalannya. Nah, itu dia. Nah, begitu juga dengan di internet, bangun infrastrukturnya dulu gitu loh. Kita juga sudah coba ngobrol sama pemerintah kalau memang beberapa program pemerintah gitu ya untuk mendigitalkan atau internet Indonesia itu bangun infrastrukturnya dulu, karena beberapa infrastruktur di daerah pun itu cukup terbatas banget.
penggunaan IP, internet gimana meluas, ya kita harus bareng pemerintah ajukan dengan teman-teman jaringan juga ya, teman-teman jaringan, jasa jaringan, karena ada jaringan juga, kita jasa, ada 2 izin, misalnya izinnya berbeda, izin jasa sama jaringan juga beda. Bangun jaringan, ke teman-teman di jasa support juga gitu ya, nah baru nanti kita bicara konten. Sudah punya pipa, contohnya pipa air nggak ada isinya juga bohong gitu ya. Nah, sudah infrastruktur udah oke, kita bicara konten. Kontennya karena dari sisi penggunaan konten, Indonesia punya traffic konten cukup gede, sekitar ya 180 giga konten Indonesia. Jadi kita besarin konten Indonesia, itu udah besar. Nah nanti kan ujungnya pasti pengelolaan IP-nya kan, gitu. Seperti apa, penempatan IP-nya seperti apa gitu. Persiapan untuk integrasinya seperti itu, ada masa transformasi juga dari yang mungkin menggunakan yang biasa kemudian beralih ke IP, itu biasanya butuh waktu berapa lama sih, atau memang sekarang sudah berjalan bertahun-tahun tapi masih belum juga selesai? Kalau dari sebuah sistem kapanpun mau dimulai juga bisa. Kalau sekarang kondisinya apa? Sudah dimulai, akan dimulai atau belum sudah dimulai? Sudah pasti sudah berjalan. Tapi kan itu bertahap. Pembangunan infrastruktur juga secara bertahap gitu loh, karena kan Indonesia cukup luas ya. Bukan letaknya bukan satu pulau, tapi dia punya namanya banyak pulau. Itu yang pulau juga sulit. yang punya PR cukup besar sih. Kondisi geografis Indonesia. Jadi kalau Indonesia kan tanah, laut lagi, air, tanah lagi, Kondisi air geografis Indonesia itu yang bikin sulit ya. Karena penggelaran di darat sama penggelaran di air atau laut, submarine itu sampai 5 kali lipat mahalnya. Yang submarine lebih mahal. Iya, submarine lebih mahal. Itu berarti kendala tersendiri ya? Sangat. Bisa dimulai, bisa tidak karena terkendala dari biaya dan segala macamnya. Iya. Saya kira pemerintah sudah, kita kan di APJI itu ada BAP USU ya Pak? Iya, PNBP. Ya, PNBP, BAP USU ya. Mungkin dari itu diusulkan dari APJI untuk membangun infrastruktur. Itu karena infrastrukturnya untuk teman-teman saudara-saudara kita, bukan teman ya, saudara-saudara kita yang di wilayah timur itu sangat terbatas. Jadi Indonesia itu infrastruktur bagus itu hanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa, terus kemudian Sumatera sebagian. Kesannya yang bisa menikmati yang daerah perkotaan. Gitu ya. Kemudian Jawa, Mbak. Jawa juga Jawa, ya, bukan perkotaan yang... Jawa. Okay. Terus kemudian untuk konten itu juga banyak dinikmati oleh saudara-saudara kita yang di Pulau Jawa. Maka dari itu kami dari APJI juga akan bekerja sama itu membuat lokal konten. Lokal konten? Ya, lokal konten sehingga jadi infrastruktur bagus, semuanya sudah bagus. Kemudian lokal konten dari lokal konten itu yang cost-nya akan lebih murah nanti ke depannya. Itu bisa menekan biaya operasional juga ya? Betul. Kalau kita bicara lokal konten ya? Karena selama ini saudara kita yang ada di Makassar itu mengambil konten di Jakarta atau mengambil konten di Surabaya itu melalui jaringan kabel tadi. Kalau bisa, jika kontennya sama, ini server bisa diletakkan di saudara kita yang ada di Makassar. Jadi akhirnya Makassar tumbuh. Nggak perlu jauh-jauh. Jadi bisa langsung ditaruh di daerahnya ya, sendiri. Di mirroring ya, di mirroring. Oke. Bu Tresna, ini berarti satu PR juga kalau misalnya saya ingat ada dulu istilah listrik masuk desa. Berarti kan seperti ini juga APJI harus belusukan ke daerah-daerah yang katakanlah perkotaan bahkan Jawa. Ini berarti tugas berat dari Bu Tresna dan teman-teman di bidangnya Bu Tresna harus belusukan juga ke luar Jawa, ke daerah-daerah yang apa ya istilahnya daerah-daerah pencil untuk bisa menjangkau ini semua, karena kan tentunya harapan dengan adanya keberadaan IP atau konvergensi IP ini bisa menjangkau seluruh yang ada di Indonesia. Kalau ke pelosok sih saya belum. Baru melalui media aja dulu. Melalui media ya. Tapi nanti ke depannya apa? Ini juga itu menjadi satu target tersendiri. Pastinya sebegitu. Apa yang menjadi langkah-langkah? Nanti juga tetap melalui media atau nanti juga akan menerjunkan tim ke pelosok atau gimana? Sejauh ini sudah ada gambaran kah untuk menuju ke arah sana? Nah, jadi mungkin di beberapa daerah juga kita ada anggota APJI juga yang sudah ada ya di sana berarti ya. Internet service provider juga. Jadi
mungkin untuk yang teman-teman di daerah lebih banyak butuh dukungan dari pemerintah juga ya. Itu ada berapa teman-teman daerah pengurus apa yang ada di daerah? Pengda ya, pengurus Penwil. Oh, Penwil. Jadi kita anggota Ya, ABJI itu wilayah. ada sekitar 332 anggota yang sekarang jadi anggota ABJI. Nah, itu tersebar di hampir semua wilayah di Indonesia. Kalau belusukan bukan teman-teman ABJI yang belusukan. Oke. Karena posisinya ini anggota ABJI, Berat ya kalau pengurus harus ini ABJI ya. itu sebenarnya juga memiliki ISP provider gitu loh. Jadi pengurus ABJI ini juga kita juga memiliki provider jasa. Yang belusukan ke sana itu kita support teman-teman yang mempunyai izin jasa untuk melakukan pembangunan POP atau infrastruktur di daerah. Kita akan supportnya seperti apa sih yang kurang. Maka saya bilang tadi ada infrastruktur. Contohnya di sini kita sebuah perangkat kita ngasih IP, tapi kalau nggak ada infrastruktur juga nggak connect gitu loh. Jadi kalau pemerintah berbicara dengan base-nya IP itu sudah nggak ada isu lagi. Tapi berbicara untuk merubah semua ke digital, kita ngelihat dulu infrastrukturnya sudah siap belum, lokal kontennya sudah siap atau belum gitu loh. Gitu. Jadi kita bareng-bareng sama pemerintah, ayo kita bangun infrastruktur, bareng-bareng sama teman-teman jaringan juga untuk di daerah. Jadi jangan terfokus di pengurus wilayah ada berapa, Pak? Kita pengurus wilayah ada 9. Ya. Habis lebaran kita akan buat bentuk 2 lagi pengurus wilayah untuk di yang 2 lagi mungkin Balikpapan dan Makassar ya. Nah, ini teman-teman yang akan memikirkan gimana sih penetrasi internet di daerah-daerah seperti apa gitu. Oke, Pak Budi, boleh ini juga sebagai praktisi internet service provider, berarti kalau kita bicara penerapan IP-based ini diyakini kan bisa membuat operator ini mampu melakukan efisiensi efektivitasnya. Jadi ini akan berujung pada penawaran tarif yang lebih murah kepada masyarakat. Pastinya, karena dengan tergelarnya infrastruktur yang lebih baik, otomatis secara nilai ekonomisnya akan semakin turun. Berarti akan lebih banyak lagi masyarakat yang Bisa berpartisipasi, menikmati layanan internet. Contoh, misal ada beberapa daerah itu yang tidak tercover dengan data. Ya. Waktu itu tanpa dia mengetahui sesuatu, dia jual barang, kirim ke kota tanpa dia tahu dia mau jual kemana. Akhirnya sampai di kota tersebut, mau nggak mau, daripada dia balik tanpa hasil Ya, dijual dengan murah. Coba kalau ada data, kontak Ada dulu sama calon Tidak perlu pembeli, jalan jauh dulu ya. deal harga, iya. Ada satu efisiensi, tapi ini ada dampak negatifnya nggak, Pak Budi? Mungkin dari sharing infrastruktur itu bisa muncul satu penguasaan terhadap yang dilakukan oleh pemain besar untuk infrastrukturnya. Itu jadi dampak negatif atau Pak Budi nggak melihat itu? Saya rasa sih itu udah hukum market juga ya. Siapa yang informasinya lebih cepat, dia pasti akan lebih menguasai ya. menguasai pasar. Ya. Atau mungkin ABJI ada penekanan ke pemerintah supaya yang besar, kata Mbak Agnes tadi, itu membagi porsinya jaringannya dengan gitu. yang kecil juga. Gimana, Pak? Karena posisi teman-teman anggota yang besar ini juga anggota ABJI. Jadi pasti anggota ABJI ya. Contohnya teman-teman yang pemain yang besar juga anggota ABJI karena dia juga punya jasa. Tapi dari sisi dia menang di infrastruktur memang. Nah, kita coba buat kerjasama. Jadi yang besar ini bukan dilawan, tapi dirangkul untuk mensupport teman-teman yang namanya ISP provider yang kecil-kecil. Itu yang kita lakukan sekarang. Kita sudah coba ngobrol juga sama teman-teman yang besar-besar, dan kita coba dulu ngobrol. Kemudian oke, yaudah, tolong bantuin teman-teman yang ada di jasa. Pak Teguh, mungkin ada satu pandangan tersendiri kan kalau kita bicara tentang penerapan IP based ini akan dikuasai, tapi tadi dikatakan bahwa nanti akan ada bagi porsi. Kalau bagi porsi sih mungkin masih bisa. Open access. Iya, jadi open access lah. Kalau istilah bahasa teknisnya sih open access. Kalau maksudnya yang oleh Pak Jamal tadi, jadi kalau sudah infrastrukturnya bagus, itu bisa mengangkat
daerah tersebut. Jadi pernah kita lakukan survei di mana daerah tertinggal itu tidak ada infrastruktur, terus kita bangunkan infrastruktur dengan bagus, maka daerah itu bisa menaikkan perekonomian sampai mengangkat perekonomian daerah tersebut sampai 30%. Tapi kalau yang si besar itu Ya. jaringannya dibagi 20% itu rugi nggak Pak? Saya kira Enggak rugi. Enggak rugi. Jadi kita kan kalau yang besar itu kan gelondongan Pak. Jadi gelondongan. Kalau gelondongan itu dibagi 20% dia 80 masih ya. Toh dibagi oke lah. 20% bayarlah. Bayarlah. Gratis. Jadi tetap ya, Iya. pembagiannya nggak yang serta-merta gratis ya. Kadang-kadang Oke. kita mau bayar tapi nggak boleh, itu yang repot Pak. Iya. Karena Gitu, merasa ya, lebih betul. baik 100% daripada 80%, Iya, gitu betul. ya. Nah, itu yang Ya, repot. Oke. karena pembagian itu tuh situ ya politik bisnis lah kayak gitu. Politik bisnis ya, biar bagaimanapun nanti itu juga menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan regulasi Betul, khusus begitu ya, ya. Tapi nanti betul. kita akan lanjutkan lagi dialog kita, jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali saat lagi. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Setiap persoalan pasti ada penyelesaian. Talk on the Spot, sebuah program harian memecahkan persoalan langsung dari tempat kejadian dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Sampean ini tidak menunjukkan sebuah etikat di mana seorang perusahaan itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada. Saksikan Talk setiap hari hanya di SBO TV. Ada keuntungan ketika kita bicara tentang satu fasilitas IP base, karena ini juga menjadi salah satu keuntungan yang berujung pada peningkatan kinerja. Ada dampak juga terhadap biaya rendah, yang ini pasti akan berujung pada layanan yang murah bagi masyarakat dari pengguna jasa itu sendiri. Pak Jamal, kalau kita kembali lagi bicara terkait dengan kesiapan ketika konvergensi ini sudah dilakukan, berarti ini sudah didengungkan, seluruh klinik seharusnya sudah bisa menyiapkan, tapi juga ada beberapa keterbatasan-keterbatasan yang mungkin dari operator, entah itu telekomunikasi, entah itu penyedia internetnya, entah itu dari sisi penyiaran. Ini keterbatasan apa saja yang sebenarnya ini menjadi satu halangan untuk kita mencapai pada konvergensi sempurna? Ya, seperti yang tadi yang awal ya, sebelumnya bahwa yang pertama sekali adalah kesiapan infrastruktur. Itu yang paling utama gitu loh. Ini yang harus juga teman-teman di sisi pemerintah juga bekerjasama dengan teman-teman di jasa telekomunikasi juga harus memikirkan itu gitu. Karena kalau memang niat pemerintah ingin melakukan konvergensi IP cepat gitu, ini harus jalan dulu infrastruktur. Maka seperti saya bilang, ya, lebih dulu infrastruktur. Maka saya bilang jalan bangun dulu, baru rumahnya dibangun gitu loh. Kita nggak usah bicara terlalu jauh dulu, ini infrastruktur udah siap atau belum gitu loh. Maka saya diundangkan beberapa kali di teman-teman asosiasi juga, teman-teman anggota, ayo kita bareng bangun infrastruktur dulu. Nah ini pemerintah harus mikirin dulu, jadi jangan sampai nanti kan udah jauh-jauh banget gitu ya, tapi ini belum siap gitu. Yang kedua juga dari sisi teknologi, sistemnya sudah siap atau belum, ini kembali lagi ke masing-masing ke telekomunikasi. Kalau memang sudah siap ya oke, jalanin gitu. Kalau memang, tapi teman-teman telekomunikasi rata-rata yang sudah punya infrastruktur yang oke, yang pemain-pemain besar memang mereka sudah siap kan gitu. Tapi
tinggal yang change saja kecil-kecilnya ya. nih, yang kecil-kecil nih, provider yang kecil-kecilnya seperti apa. Maka saya bilang tadi harus ada kerjasama antara yang kecil sama yang besar. Ada pengaruhnya nggak sih ketika mungkin yang kecil ini belum siap, ini apa dia akan tertinggal, dia akan hilang atau SDM mungkin, gimana? Pak Jamal. Ya, SDM dari kompeten ya? SDM juga harus siap sih. Sudah memang. certified. Karena makanya Abdi juga mikirkan ada bidang riset dan sertifikasi. Karena ini yang paling penting juga gitu loh. Jangan sampai ke depannya juga apalagi mau dibuka apa ya. Jangan sampai kita pun jadi budak di negara sendiri. Makanya kita harus siapin sertifikasinya juga seperti apa nantinya gitu. Nanti adakan training gitu Pak. Adakan training gitu. Yang men-training dari pakarnya Abdi kan sendiri, gitu. Dari Abdi yang melakukan training. Orang ya. umum juga boleh ikut. Boleh ikut, semua boleh ikut. Gitu. Oke. Kalau kita bicara infrastruktur ini berarti apa? Kembali kepada investor, kepada swastanya masing-masing penyedia jasa, atau lebih ke arah pemerintah yang paling besar ini menjadi satu andil ketika kita bicara infrastruktur? Pak Budi atau mungkin Pak Teguh? Saya kira PR bersama ini. PR bersama. Jadi gini, pebisnis telco, saya katakan, jadi kayak telco itu ada internet, ada telekomunikasi. Itu ada kewajiban membayar biaya usuh. Nah, dari biaya usuh itu terkumpul, itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur telekomunikasi. Dari infrastruktur sudah dibangun dengan baik, yang seperti dikatakan Pak Jamal, maka itu akan hidup dengan sendirinya. Jadi tadi di videonya kan ada Universal Service Obligation yang itu kita itu selain bayar pajak juga bayar 1,75 ya Pak Jamal. 2,2. Nah itu setor ke pemerintah regulasi namanya ya. PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ada ya aturannya. Ya, ada. Nah uang itu terkumpul dan nilainya triliunan gitu kan. Nah mungkin Abdi bisa menyarankan atau mengusulkan untuk membangun infrastruktur ya. Mampus pemerintah. Kita mengimbau dan terakhir menghapus begitu ya. Kalau nggak dilakukan juga maksudnya. Kita mengusulkan ke pemerintah itu untuk membangun dari dana pendapatan PNBP USO ya. Itu kan terus berjalan. Coba bisa membisikkan ke pemerintah untuk dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dulu. Memikirkan infrastruktur karena ini jadi PR bersama. PR pemerintah juga, PR teman-teman yang di pebisnis telekomunikasi jaringan juga yang harus memikirkan itu gitu loh. Ini harus berjalan bersama-sama. Gitu. Seperti apa nanti ya Abdi sampai sekarang pun masih terus komunikasi sama teman-teman pemerintah, sama teman-teman operator yang besar-besar untuk bicara infrastruktur ini gitu. Gitu. Karena kalau kita bicara terlalu jauh pun infrastruktur juga belum siap, pasti percuma. Gitu. Tapi setiap ada RPM, rancangan peraturan menteri, dipanggil ya Pak? Pasti dipanggil. Kalau sekarang kita selalu sudah masuk dalam pembahasan sebenarnya. Sekarang kita selalu dilibatkan oleh teman-teman di Kominfo ya untuk membicarakan regulasinya seperti apa, itu selalu dilibatkan. Berarti pemerintah menanggapi ini sebagai sudah satu mulai, hal yang sudah serius. mulai, iya. Kalau untuk yang perusahaan-perusahaan kecil, katakanlah tadi Pak Jamal melihat ini berarti apa? Ketika mungkin kan kita bicara perusahaan tersebut skupnya kecil tapi dia harus membangun infrastruktur, tentunya butuh anggaran dan segala macamnya. Itu berarti ketika tidak mampu, akankah mereka hanya diam dan tergilas oleh yang sudah siap, atau ada dapat subsidi tersendiri gitu? Teman-teman pemerintah kan ada yang namanya RPM yang lagi dibahas adalah open access. Jadi itu jaringan teman-teman jaringan yang mempunyai jaringan itu bisa digunakan oleh teman-teman yang tidak mempunyai jaringan. Karena kan izinnya ada dua, ada izin jasa dan ada izin jaringan. Kalau untuk pembangunan infrastruktur pasti cost-nya cukup gede, gitu loh. Tapi dengan ada aturan open access bahwa jaringan juga bisa digunakan oleh teman-teman di jasa, itu cost itu pasti akan minim lah gitu loh. Ada kerjasama istilahnya kalau jaringan ke jasa cost-nya berapa gitu ya, terus ke end user cost-nya berapa, itu kan bisa diatur sih sebenarnya gitu. Nggak akan mati pasti. Kalau saya bangun Surabaya ke Malang gitu, saya mesti ikhlas dan legowo menyisakan 20% untuk teman-teman gitu. Nggak dipakai sendiri gitu. Legowo plus wajib ya. Tapi bicara infrastruktur berarti apa yang menjadi infrastruktur dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasanya, mungkin telekomunikasi, penyiaran, ataupun bahkan perusahaan pebisnis dari internet itu sendiri yang menjadi infrastruktur dasar sekali yang harus disiapkan?
kalau bicara infrastruktur kan banyak ya, bisa yang namanya infrastruktur optik, ya yang transfer data paling cepat adalah di optik gitu loh. Terus daerah-daerah gunung seperti apa, ada infrastruktur namanya VSAT. Terus daerah-daerah yang lebih jauh lagi mungkin yang nggak tercover dengan optik seperti gunung, apalagi itu bisa wireless. Kita bicara infrastruktur bukan kabel, bukan hanya kabel, bisa pakai wireless, bisa pakai VSAT gitu. Akankah ini menjangkau ke daerah-daerah terpencil, Pak Teguh? Kalau daerah terpencil sudah, jadi saya katakan sudah karena saya pernah memasang jaringan VSAT itu di ujung paling timur Indonesia, di Papua. Itu sudah bisa masuk di sana berarti? Bisa. Jadi kalau untuk satelit, asalkan kita bisa melihat langit, pasti bisa. Selama masih ada langit, itu bisa berkomunikasi. Oke, dan untungnya memang selalu ada langit. Iya. Cuman mahal. Pokoknya maksudnya tidak tertutup pepohonan gitu. Karena disknya itu kan ke atas kan. Baik, itu menjadi satu kabar baik tersendiri karena memang sudah berhasil sampai ke pelosok sampai, ya. Tapi meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas. Ya, sekarang terbatas, tapi besok mudah-mudahan tidak terbatas. Ya, price-nya juga beda, pasti lebih mahal. Ya, karena mungkin Cost-nya. ada harus yang dilewati banyak hal. betul. Pak Budi, secara singkat ini berarti sebagai praktisi internet service provider melihatnya ini kapan kita bisa mencapai konvergensi yang sempurna, tahun berapa gitu istilahnya? Masih lama kah? Kalau ngomong sempurna sih pasti ya, yang namanya teknologi pasti akan berkembang terus. Kalau katanya pendekar di atas langit masih ada langit. Kalau itu nggak keluar berarti ya nantinya. Tapi estimasi deh, kira-kira kapan? Mungkin dalam 10 tahun ini kayaknya udah cukup oke. 10 tahun ini ya. Karena 10 tahun ke belakang juga pesat ya Pak ya. Melompat. Kalau teknologi itu melompat, teknologi telco itu melompat. Kita sudah melewati beberapa tahap. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik, Bu. Terus ini berarti tantangan ke depan apa yang menjadi PR paling berat untuk Bu Tresna dan juga teman-teman di bidangnya? Kalau saya sih kan memang khusus di media. Jadi apa ini yang paling berat? Apa sebenarnya kalau kita bicara media berarti ya ini akan lebih simpel karena semua sudah menggunakan media ataupun sosial media begitu kan? Ya. Kalau saya sih lebih kepada pengenalan ABGI ke masyarakat aja. Gitu. Ya, mudah-mudahan semakin banyak media yang cetak ya Bu mengenal. Ya, media cetak. TV juga. Ya ini kan lagi TV Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan semakin banyak yang mengenal. Jadi tugas dari Pak Jamal lebih ringan lagi begitu ya. Pak Adit, secara singkat apa ini berarti harapannya ketika kita bicara konvergensi? Ya sih, saya dan Mas Budi kan sebagai pengusaha kepingin industrinya makin kondusif, makin maju, kita bisa berbisnis dengan baik ya Mas Budi ya. Mendapatkan pelanggan makin banyak. Indonesia kan 250 juta kan masih banyak yang bisa kita kejar. Dan itu harusnya bisa dijangkau dengan keberadaan dan kami menggantungkan ke Pak Jamal. Kalau berhadapan dengan pemerintah Mbak, kalau perusahaan saya sendiri gitu nanti kan ya kan takut juga jadi titip ke asosiasi aja. Titip Pak Jamal terakhir secara singkat, ini ada banyak yang menggantungkan ke Pak Jamal dan teman-teman dari ABGI. Ya Bismillah lah, karena kan pengurusan saya itu juga 3 tahun ya, tapi teman-teman di di pengurus sekarang pun sudah siap sih memang. Mereka sudah mulai jalan juga karena amanah dari teman-teman anggota cukup banyak juga sih. Ya kita Bismillah aja, semoga paling tidak berapa persen yang diinginkan anggota bisa terlaksana baik. Oke, mudah-mudahan ini bisa diemban amanahnya dan semuanya bisa berjalan baik, khususnya dengan berada di konvergensi IP. Terima kasih untuk Pak Teguh, Pak Budi, Bu Tresna, Pak Adi, terima kasih, Pak Jamal, terima kasih untuk kehadirannya. Ini memberi satu informasi tersendiri untuk kita juga masyarakat sebagai pengguna jasa baik dari telekomunikasi, penyiaran maupun internet. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Keutamaan hari ke-20 puasa Ramadan.